amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda. Terima kasih. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kita tahu bahwa kita harus berdoa, tetapi Tuhan Yesus yang sama juga mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Anda ingat 1 Petrus 5 ayat 8 dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis. Jadi Anda lihat bahwa sekalipun dalam Alkitab tidak banyak sebenarnya, Anda akan menemukan bahwa ada tindakan dan ada hal-hal yang dikerjakan iblis dalam hidup manusia. Dia memberi, bahwa buat saya sederhana, dia memberi sebuah gambaran jelas dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4, bahwa di balik setiap pencobaan selalu ada seseorang, satu pribadi yang bernama iblis yang mencobai dan menggoda kita. Setelah itu dia tidak terlalu banyak bicara tentang iblis. Dia muncul lagi dalam kitab Ayub, dia muncul lagi dalam beberapa peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi tidak sebanyak. Tetapi dia mau Anda dan saya tahu bahwa setiap godaan selalu ada kuasa kegelapan yang ada di balik itu semua. Betul, itu lahir dari keinginan kita, Yakobus pasal 1 katakan. Tetapi dia berkata di balik keinginan itu ada satu godaan, yaitu sang penggoda, sang pencoba, yaitu iblis. Dan hari ini kita bicara, yang lalu kita bicara ada perbedaan antara ujian dan pencobaan. Kita mencoba membedakan dengan dua istilah, ujian dan pencobaan. Saya berkata bahwa tujuan dari ujian dan pencobaan itu sama, untuk mengetahui kelemahan seseorang. Jadi kita diuji untuk mengetahui kelemahan kita. Kita dicobai juga untuk mengetahui kelemahan kita. Tetapi motivasi di balik ujian dan motivasi di balik pencobaan itu berbeda. Motivasi dari sebuah ujian adalah supaya ketika kelemahan kita diketahui, kita bisa memperbaiki kelemahan yang ada. Sehingga ketika kita keluar dari ujian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, motivasi dari sebuah ujian adalah untuk memperbaiki kelemahan kita. Supaya ketika kita keluar dari ujian, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi motivasi di balik sebuah pencobaan adalah ketika kelemahan kita diketahui, maka iblis akan menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu sebabnya orang berkata, Tuhan menguji, tidak pernah mencobai. Tetapi setan mencobai, setan tidak pernah menguji. Jadi jangan Anda lihat, mari setiap kita bersedia untuk diuji oleh Tuhan. Daud berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Jadi ujian di situ. Tetapi setan mencobai. Mencobai adalah artinya untuk menghancurkan. Tuhan menguji untuk membuat kita lebih baik. Nah, kita belajar dari Kejadian pasal 39, kapan seseorang paling rentan ada dalam sebuah pencobaan. Kapan seseorang paling rentan ada dalam sebuah pencobaan. Kejadian 39 nomor 1, kita sudah belajar ketika orang itu masih muda, masih tidak punya pengalaman, masih muda. Oleh sebab itu Anda dan saya harus belajar untuk punya hikmat. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari ketika kita sudah mengalami. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari sekalipun kita tidak alami, tapi kita belajar dari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu kalau Anda masih muda, Anda masih kurang pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain. Itu akan memberikan kita bantuan yang sangat besar. Nomor 1, waktu Yusuf masih muda, Yusuf dicobai. Nomor 2, kapan seseorang paling rentan dalam sebuah pencobaan, godaan? Ketika dia punya sesuatu yang baik, dia good looking. Jadi Alkitab berkata Yusuf itu parasnya elok. Ya biasanya yang ganteng lebih banyak dicobai daripada yang jelek gitu ya. Jelek pingin digodain pun gak bisa. Maafkan saya, rasis banget Pak Doni hari ini ya. Sudah dari kemarin-kemarin. Agni berkata Pak Doni kontroversi yang kemarin.
Mohon maaf. Tetapi untuk buat dosa, untuk berhasil dalam dosa, untuk sukses buat dosa, kita belajar ada 3 hal. Nomor 1, Anda harus punya kemampuan untuk buat dosa. Nomor 2, Anda harus punya kesempatan untuk buat dosa. Nomor 3, Anda harus punya kemauan buat dosa. Jadi Anda punya kemampuan, Anda punya kesempatan, Anda punya kemauan. Anda punya kemauan, Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak punya kemampuan, kemungkinan besar Anda tidak akan buat dosa. Itu goblok namanya kalau Anda buat dosa. Anda punya kemauan, Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak punya kemampuan, jangan buat dosa. Kalau Anda punya kemampuan, Anda punya kemauan, tapi Anda tidak punya kesempatan, Anda juga jangan buat dosa. Anda tidak akan buat dosa. Itu gampang ditangkap namanya. Tetapi ketika Anda punya kemampuan, Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak punya kemauan, maka Anda juga tidak akan buat dosa. Untuk berbuat dosa yang baik, maafkan saya, untuk sukses dalam dosa, Anda harus punya 3 hal. Kemampuan buat dosa, kesempatan buat dosa, dan kemauan buat dosa. Yang paling baik adalah, sekalipun Anda punya kemampuan, good looking, Anda punya kesempatan, ada yang mau, tetapi selama Anda tidak punya kemauan, Anda tidak akan buat dosa. Jagalah keinginan Anda, jagalah kemauan Anda. Saya berdoa Anda diberkati, saya berdoa Anda diangkat Tuhan tinggi. Tapi nomor 1, selalu jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yusuf digodai nomor 1 karena dia masih muda. Yusuf digodai nomor 2 karena dia good looking. Dia punya kemampuan. Nomor 3, Yusuf digodai sebab dia bekerja dan dia berhasil. Dia bekerja dan dia berhasil. Jadi dia berhasil. Ketika Anda menjadi sukses, Anda menjadi berhasil, hati-hati, godaan akan makin banyak. Anda tidak perlu undang godaan, godaan pasti akan datang sendiri. Yang pakai kurang kain pasti tambah banyak gitu ya. Pasti itu, pasti gitu. Biar muka jelek, perut buncit, pasti tetap akan ada yang kurang kain. Jadi ketika Anda sukses, Anda berhasil, maka Anda juga akan rentan dalam godaan. Nomor 4, saya ajar, ketika Anda jauh dari rumah, ketika tidak ada seorang pun di dekat Anda. Orang buat dosa itu biasanya di tempat di mana dia tahu tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Kalau orang berani buat dosa di depan umum, nomor 1 berarti dia ada di antara kerumunan para pendosa. Berarti dia ada di antara kerumunan para pendosa. Yang make narkoba, ya pasti kalau dia di tengah teman-teman yang dia tahu pakai itu. Orang yang akan nakal, gatel ketika dia ada dalam satu lingkungan yang dia tahu nakal dan gatel. Nomor 2, kalau dia tahu bahwa dia tidak ada pada lingkungan itu, maka dia akan selalu mengadakan itu di tempat yang tersembunyi. Dia selalu akan melakukan itu di tempat yang tersembunyi. Jadi nomor 4, ketika Anda jauh dari rumah, ketika Anda tidak punya seorang pun, dan bukan hanya tidak punya seorang pun, Anda tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun juga. Saya berani buat dosa sebab saya tidak perlu bertanggung jawab pada siapapun juga, kecuali diri saya sendiri. Ada banyak orang berkata, itu kan hidup saya, terserah saya. That's it. Itu sebabnya Anda buat dosa. Sebab Anda merasa tidak perlu bertanggung jawab pada siapapun juga. Ketika orang tua berkata, kenapa kamu lakukan itu? Loh, terserah saya dong, itu hidup saya dong. Sebab ketika Anda merasa Anda tidak perlu bertanggung jawab pada siapapun juga, Anda tidak perlu mempertanggungjawabkan hidup Anda kepada pemimpin rohanimu, kepada orang-orang di sekitarmu, kepada keluargamu, maka engkau akan berani untuk buat dosa. Sebab engkau merasa tidak ada orang yang perlu engkau pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kita perlu sebuah komunitas yang kemudian menuntut kita untuk berani memberi sebuah pertanggungjawaban. Jadi ketika komunitas itu mendengar Anda berbuat salah, jangan heran dan Anda harus bersuka cita kalau pemimpin rohanimu tiba-tiba panggil kamu dan berkata, saya dengar begini dan begini dan begini. Apa jawabmu? Jangan bilang, loh itu kan terserah saya, hidup saya. Pak Pendeta jangan ngurusi bisnis saya. Pak Pendeta jangan ngurusi keluarga saya. No, kalau Anda ada dalam sebuah komunitas, maka Anda dituntut untuk bertanggung jawab. Terutama komunitas rohani. Teman sahabat yang membiarkan Anda jatuh dalam dosa, bukanlah sahabat. Teman atau sahabat yang membiarkan engkau hancur, itu bukanlah sahabat yang sejati.
Tetapi kalau dia benar-benar sahabat, maka dia akan menegur engkau, menasihati engkau, sebab setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada orang lain. Disitulah ketika Anda dan saya belajar ada dalam kebenaran. Nah, ini yang saya belum sampaikan pada Anda. Berikutnya yang kelima adalah kenapa Yusuf kemudian rentan untuk ada dalam godaan. Adalah ketika godaan itu datang terus menerus. Datang terus menerus. Nah, Anda lihat Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayat 10. Kejadian pasal 39 ayat 10. Dia berkata, ini yang kelima, Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dan untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, yang paling luar biasa adalah dari hari ke hari. Jadi Anda lihat godaan itu tidak pernah datang satu kali. Ketika dia menggoda Yusuf, dia tidak datang satu kali. Tetapi dia terus menerus datang dalam kehidupan Anda. Ingat dalam Injil Lukas sedikit berbeda dengan Matius. Ketika bicara tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, Alkitab berkata, diakhiri dalam Injil Lukas, diakhiri dengan kalimat bahwa setan iblis menjauh dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia kembali. Setan saja nggak takut untuk mencobai Yesus kembali. Jangan pikir bahwa kalau kita sudah satu kali menolak itu, maka Anda akan lulus untuk selama-lamanya. Sebab dia akan selalu datang. Marketing setan adalah marketing yang sangat bagus. Mohon maaf untuk semua marketing. Tapi saya cuma bilang setan itu marketing yang sangat bagus. Kenapa? Sebab ketika ditolak dia tidak pernah menyerah untuk menawarkan itu. Dia tidak pernah menyerah. Ada banyak orang. Anda jangan kalah dengan marketingnya setan. Kita marketing kerajaan sorga gitu ya. Sekali ditolak. Tapi gimana ya kalau ditolak kan ya malu kan gitu. Aduh bikin dosa enggak malu. Ngincil malu. Itu kan terbalik dunia namanya. Jadi ketika Anda dan saya, setan ketika ditolak, dia tahu dia akan datang lagi dari waktu ke waktu. Dia tawarkan Anda 1 juta, Anda tidak mau. Dia tawarkan dosa 10 juta, Anda tidak mau. Dia tawarkan dosa 100 juta, Anda tidak mau. Dia tawarkan dosa 1 miliar, Anda tidak mau. Dia tawarkan dosa 2 miliar, Anda tidak mau. Dia tawarkan dosa 10 miliar. Sebab dia tahu everybody have a price. Setiap orang itu punya harga. Anda tolak 1 miliar, belum tentu Anda kuat tolak 100 miliar. Setiap orang punya harga, makanya kita jangan terlalu cepat menghakimi orang. Oh harusnya pemimpin begini, pemimpin begitu, begini. Coba Anda ada pada posisi yang sama hari itu. Orang kaya banyak dosanya, coba Anda sekarang ada di situ posisi yang sama. Yang tadi saya bilang kurang kain datang terus. Nawarin barang, marketing yang dicari sekarang yang cantik-cantik kok. Gimana? Anda lihat, jangan terlalu mudah. Ketika kita ada pada posisi sekarang, berbahagialah Anda kalau Anda masih kuat. Tapi Anda harus tahu juga ada orang-orang yang ketika ditempatkan pada posisi lebih atas. Hari ini kelihatannya baik, hari ini bisa. Tetapi waktu dia di atas, dipuja, dipuji, disanjung orang, tiba-tiba jatuh. Ingat Raja Saul? Waktu Saul akan dilantik, Saul begitu pemalunya ketika akan dilantik oleh Samuel. Harus dicari Saul itu mana. Sebab dia sembunyi. Dia tidak mau sebenarnya. Ini orang yang ketika dipuji orang mau diangkat orang dia sembunyi. Sebab dia tidak mau, dia takut, dia merasa tidak layak untuk itu. Setelah sekian tahun dipuja-puji, tiba-tiba apa kejatuhan Saul? Karena dipuji orang. Waktu sebelum diangkat tidak mau dipuji. Setelah sekarang terbiasa dengan pujian, gila puji. Justru ketika dia tahu bahwa Daud akan menggantikan dia marah sama Daud. Bahkan kenapa Saul mulai marah sama Daud?
ketika pujian perempuan-perempuan Israel tidak lagi tertuju pada dia, tetapi tertuju pada Daud. Memang dari dulu Hawa bikin banyak Adam jatuh dalam dosa. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Iya. Makanya saya selalu kali ingatkan teman-teman cowok, saya ingatkan gini. Kalau cewek bikin baik sama kamu, jangan terlalu GR. Sebab laki-laki itu memang kelemahannya memang pujian. Harus diakui. Saul dicari, mau diangkat jadi raja, sembunyi. Setelah terbiasa jadi raja, disuruh turun, tidak mau turun. Kenapa? Ya sebab dia datang terus. Gak apa-apa Pak, semua orang juga begini. Gak apa-apa Pak, Kadif dulu juga begini. Gak apa-apa Pak, direksi dulu juga begini. Gak apa-apa Pak, manajer dulu juga begini. Oh ya, habis deh. Hari ini yuk mari kita tahu bahwa kita sementara digoda terus menerus. Jangan pikir sudah menang hari ini, Anda akan bisa lolos hari besok. Dia akan datang lagi. Setiap hari belajar. Saya suka Saul. Sebenarnya bukan bersembunyi di gentong, tapi bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Ada istilah begini, kalau setan mengetuk pintu hatimu, izinkan Yesus yang keluar yang membuka pintu. Artinya jangan pernah berhadapan dengan dia langsung. Anda punya Roh Kudus di dalam kita. Biar Roh Kudus yang maju. Jangan Anda maju dengan kekuatanmu sendiri. Because sometimes everyone have a price. Sebab seringkali semua orang punya harganya. Nah, bagaimana supaya kita bisa strong dan tetap kuat dalam tantangan, dalam cobaan, dalam godaan. Nah, hari ini saya akan masuk bagian kedua. Bagaimana kita bisa kuat di tengah-tengah godaan. Nomor satu menurut saya jelas, kita harus punya komitmen yang jelas. Kita harus punya komitmen yang jelas. Coba Anda lihat Kejadian 39 ayat yang ke-7. Kejadian 39 ayat yang ke-7. Kejadian 39 ayat 7. Kita harus bagaimana saya bisa menang di tengah-tengah godaan. Belajar dari peristiwa Yusuf. Nomor satu harus punya komitmen yang jelas. Ayat 7. Selang beberapa waktu. Sebentar saya kasih informasi sama Anda. Kata selang beberapa waktu itu sangat penting. Berkali-kali dalam Alkitab. Alkitab menggunakan kata itu. Wayahi. Wayahi berarti in the process of time. Wayai kalau hi bukan he. Maaf bagi yang tidak mengerti, ada bahasa Surabayaan hari ini. Wayahi, jadi in the process of time. Waktu itu selalu menguji. Ketika kita bicara tentang iman sebagai sebuah kesetiaan, maka ujian dari iman adalah ujian waktu. Sebab ujian waktulah yang menentukan kesetiaan seseorang. Itu tadi, time after time, waktu demi waktu, dari waktu ke waktu. Jangan pikir kalau setan selesai dengan Anda hari ini, sekali lagi setan akan berhenti menggoda Anda besok. Jangan pernah. Sebab dia berkata, in the process of time, dalam sebuah proses waktu selalu akan membuktikan siapa kita sesungguhnya. Sebab itu dia berkata, dalam beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Nah, kata birahi pertama kali muncul dalam Alkitab ada pada Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan berkata kepada Hawa, maka engkau akan birahi terhadap suamimu. Nah, kata birahi di sana berarti engkau akan mengulurkan tangan dan mengambil suamimu. Kemarin bicara sebentar dengan Tika dan dia berkata, kata birahi di sana berarti ingin memiliki, ingin mendominasi hidupmu. Jadi ada sebuah keinginan seorang perempuan untuk mendominasi. Ada keinginan perempuan untuk mendominasi, termasuk mendominasi suaminya. Ada keinginan. Makanya bagus sekali waktu kemarin bicara dengan Tika, kami bicara dengan beberapa orang. Dan kita belajar bahwa itu sebabnya Tuhan kemudian Paulus berkata, hai istri-istri inilah yang harus kamu lakukan. Tunduk.
Sebab engkau mau memiliki, engkau mau mendominasi. Senjata terbesar perempuan adalah air mata. Kalau buat saya, kalau istri sudah nangis, wah biarpun benar rasa salah hari itu. Mohon maaf istri, edit. edit. Wah. Ada komentar dari belakang. Jadi Anda lihat, wah, dan itu yang terjadi, mendominasi. Jadi ketika, dan yang menarik, Kejadian 4, ketika Tuhan berkata kepada Kain, dia berkata, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Bukankah kalau kamu buat sesuatu yang baik, mukamu akan berseri-seri? Lihatlah dosa telah ada di depan pintu hati, sangat menggoda. Kata menggoda adalah kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 3. Wanita itu akan birahi, dia birahi. Jadi dosa itu hendak mengambil untuk mendominasi. Itu dosa. Dia hendak mengambil engkau, menguasai engkau. Tuhan berkata, Kain, dosa ingin menguasai, mendominasi engkau. Dan sama ketika Kejadian 39 ayat 7, sekali lagi kalau saya pakai kata birahi tadi itu, maka istri Potifar seakan-akan mohon maaf, seakan-akan tunduk, seakan-akan menyerahkan diri, tetapi di balik penyerahan dia ingin menguasai. Nah, saya takut waktu saya baca kata itu, saya menjadi sadar jangan-jangan kita dengan Tuhan sama. Seakan-akan kita menyerah, seakan-akan kita tunduk, seakan-akan kita ada dalam pelayanan, seakan-akan kita buat sesuatu untuk Tuhan. Tetapi pelayanan kita, perbuatan kita untuk Tuhan, persembahan kita sebenarnya adalah cara kita untuk menguasai Tuhan. Sehingga ketika terjadi sesuatu kita berkata, bukankah saya sudah kasih perpuluhan untuk engkau? Perpuluhan lagi. Bukankah saya sudah melayani engkau? Bukankah saya sudah beri persembahan di gereja? Bukankah saya sudah bantu pendeta? Anda menggunakan sesuatu yang Anda miliki. Anda menggunakan kelebihan Anda untuk menguasai. Dan kalau gereja adalah gambaran perempuan dalam Alkitab, maka dia akan berkata hal yang sama. Hai perempuan, tunduklah kepada mempelai laki-lakimu. Kalau enggak, kita akan terus mencoba untuk menguasai Tuhan. Pada akhirnya kembali lagi Kejadian 3. Manusia berusaha menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak punya komitmen yang jelas, maka satu kali tanpa sadar kita mulai tergeser integritas dalam hidup kita. Integritas itu tidak pernah digeser banyak langsung, dah sedikit demi sedikit. Integritas itu godaan gak pernah datang dalam waktu semalam. Orang tidak pernah tiba-tiba jatuh dalam dosa, tidak pernah. Pasti sudah ada pergeseran integritas sedikit demi sedikit demi sedikit. Makanya kita tidak pernah sadar kalau kita sudah salah. Makanya kembali lagi butuh sebuah komunitas. Sebab fungsi dari komunitas seringkali untuk menilai diri sendiri susah. Anda butuh orang luar untuk melihat hidup Anda. Sebab kalau di kita merasa bahwa semua yang kita buat itu benar. Semua orang juga lakukan yang sama. Enggak kok, cuma dikit. Tapi ketika kita punya sebuah komitmen yang jelas, maka Anda dan saya akan punya satu kekuatan kemampuan untuk menolak godaan itu. Nah terus ayat 7. Yusuf dengan birahi lalu katanya marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Lihat komitmennya. Komitmennya kepada tuannya. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia
tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Lihat dasar, Anda lihat komitmennya dia. Aku tetap setia walaupun tuanku angkat aku tinggi, kekuasaannya tidak lebih besar daripada aku. Yang berbuat berbeda adalah engkau. Dia mengerti batasannya, dia mengerti arti sebuah komitmen. Ada yang tidak bisa dilanggar dan sampai hari ini dia tidak pernah melanggar. Tapi lihat dasar kenapa Yusuf punya komitmen yang jelas. Terakhir, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia bicara tentang komitmennya kepada Potifar, tetapi dasar fondasi dari komitmennya pada Potifar adalah keyakinannya kepada Allah. Komitmen selalu dibangun pada dasar keyakinan. Komitmen adalah penjaga dari sebuah komitmen, penjaga dari sebuah keyakinan. Ketika komitmen itu sudah dilanggar, berarti keyakinan Anda sudah mulai terkorupsi. Komitmen itu selalu dibangun di atas dasar keyakinan. Kalau komitmen itu sudah dilanggar, berarti Anda harus tahu fondasi yang bernama keyakinan itu sudah hancur. Orang yang benar-benar yakin, dia akan komit. Sebab komitmen bukan melakukan apa yang saya suka. Komitmen bukan melakukan apa yang saya pikir benar. Komitmen adalah melakukan kebenaran itu sendiri. Kalau hanya karena saya suka, tapi saya itu kan saya suka. Itu bukan komitmen. Selama Anda masih cinta istri saya, Anda akan berkomitmen pada istri Anda. Kalau Anda sudah tidak cinta dengan istri Anda sudah tidak berkomitmen pada istri Anda. Kalau dibangun di atas dasar suka, tidak bisa. Komitmen harus dibangun di atas dasar keyakinan. Sebab komitmen bukan buat apa yang saya suka, bukan buat apa yang saya mau. Komitmen berbuat apa yang saya tahu sebagai sebuah kebenaran. Kalau itu kebenaran, Anda tidak akan pernah langgar. Makanya dia berkata, komitmenku kepada Potifar itu didasari pada keyakinanku akan Allah. Komitmenku kepada istriku, komitmenku kepada suamiku didasari pada keyakinan pada Allah. Tapi suami sementara berbuat salah, tapi istri sementara berbuat salah. Makanya ada istilah, memangnya cuma kamu yang bisa selingkuh? Lihat, saya juga bisa selingkuh. No. Komitmen Anda tidak pernah didasarkan kepada perbuatan orang di sekitar Anda. Komitmen Anda didasarkan pada keyakinan akan Allah. Menarik bukan? Paulus bilang begini, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap. Coba Anda balik, sekalipun suamiku tidak setia, aku gak bisa buat tidak setia. Aku harus tetap setia. Sebab itu yang benar. Sekalipun dijelekin orang, aku gak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kebenaran berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan soal terus harga diri saya, terus dia kok bisa, saya gak bisa. No, kalau komitmen Anda dan saya pada kebenaran, lakukan kebenaran. Sesakit-sakitnya kita belajar kan, sesakit-sakitnya orang memperlakukan kita disuruh apa pada akhirnya? Ngampuni. Sebab bukan soal Anda suka atau tidak suka, Anda mau atau tidak mau. Tapi soal kebenaran, apa yang Anda yakini. Anda boleh ngomong ke semua orang, kalau disakiti harus mengampuni. Tapi ketika menghadapi rasa sakit hati, Anda tidak mau mengampuni. Jelas keyakinan Anda bukan pada kebenaran. Yuk hari ini mari kita belajar nomor satu dari Yusuf. Punya komitmen yang jelas. Sebab dia punya keyakinan. Sudah yakin saja bahwa satu kali setiap kita akan banyak digoncang. Kita akan digoncang oleh keadaan. Kita digoncang oleh kekecewaan. Kita digoncang oleh keyakinan orang lain yang berbeda. Kita akan digoncang. Tetapi selama keyakinan Anda kuat. Keyakinan itu dasar. Ingat, rumah dibangun di atas batu, rumah dibangun di atas pasir.
Yang dibangun di atas dasar batu adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Jelas. Kalau Anda tahu itu benar, lakukan. Tapi bagaimana dengan sakit hati saya? Bagaimana dengan marah saya? Bagaimana dengan ketidakadilan yang dia buat dalam hidup saya? Jelas Tuhan berkata, Tuhan yang punya hak atas penghakiman, serahkan sama dia. Tugas kita, lakukan komitmen kita. Hari ini, mari kita siapkan hati sekali lagi. Mari, roti dan anggur perjamuan kita siapkan. Mari rekomitmen ulang hari ini. Rekomitmen ulang. Kalau hari ini Anda sementara kecewa, hari ini Anda sementara marah, dan Anda dengar firman ini. Ya mungkinlah ini harinya Tuhan sementara menegur dan mengingatkan kita. Kita komitmen ulang. Kita komitmen ulang. Lakukan kebenaran. Kebenaran harus menjadi kompas bagi kehidupan kita. Saya berkata begini, kalau Anda taruh kompas di sini, kompas selalu menunjuk utara. Anda lihat, oh itu yang benar ya. Tapi satu kali kalau Anda di sini, saya pikir kalau lurus itu berarti benar. Sebab tadinya saya begini lurus, benar. Tapi waktu Anda posisi sini, lurus tidak lagi benar, lurus ke sana. Anda bilang harusnya begini loh. Harusnya ke sana loh. Tapi sana itu bukan utara. Anda harus belok. Sehingga kebenaran jadi kompas. Anda di sini, ini yang harus Anda lakukan. Anda di sini, kebenaran menghadap sana. Anda di sini, itu utaranya Anda dan saya. Itu kebenaran. Dan Anda tahu Tuhan duduk di mana tahta Tuhan? Sebelah utara. Dan anehnya kompas magnet bumi menuju utara. Artinya Anda boleh kemana? Istilah saudara-saudara kita di Muslim, kiblat. Kiblatnya kita mana? Bukan hanya doa menghadap kiblat, tetapi kehidupan kita harus punya kiblatnya. Sehingga Anda di sini, tetap sana. Itu kebenaran. Anda dalam posisi keadaan seperti ini, terus saya harus mana? Ke sana? No. Itu kebenaran. Selalu punya kiblatnya. Punya utaranya dalam hidup Anda dan saya. Anda harus tahu. Sehingga Anda ditaruh dalam kondisi di atas kebenaran. Anda taruh paling bawah kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Diangkat tetap benar. Direndahkan tetap benar. Diingat tetap benar. Dilupakan tetap benar. Dipeluk tetap benar. Dibuang tetap benar. Makanya ada satu pendeta bilang begini, setan saja sampai pusing ngurusi Yusuf. Dikasih apapun juga, tetap benar. Find your north, Anda harus punya utaramu sendiri. Jadilah seperti kompas. Ditaruh dalam setiap keadaan, nunjuknya selalu Tuhan dan kebenaran.